Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat GBDI Theophilus yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini sekali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, ayat 3 merupakan ayat berkat yang luar biasa bagi kita semua. Dan janji firman Tuhan itu ya dan amin akan terjadi bagi hidup kita. Dan banyak orang percaya, termasuk kita semua, kita akan suka dengan ayat ini. Berkat melimpah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah, tidak mengenal musim. Dan kalimat terakhir adalah kalimat yang luar biasa. Apa saja diperbuatnya selalu berhasil. Menjadi kerinduan setiap manusia, umat Tuhan. Keberhasilan adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tetapi Bapak Ibu, sebelum kita menikmati berkat ayat yang ketiga, kita tidak boleh lupa ada ayat yang pertama dan ada ayat yang kedua. Kita hanya ingin menikmati berkat ayat yang ketiga. Kalau kita menolak ayat 1 dan ayat 2, Bapak Ibu Saudara dapat dipastikan berkat itu tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Coba kita melihat ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Bapak Ibu, bagian pertama di ayat yang pertama ini mengatakan ketika kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada kata nasihat di situ. Ini dapat diartikan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, mempunyai kepintaran, mempunyai kecerdasan, mempunyai intelektual yang tinggi. Dan mereka memberikan nasihat-nasihat di dalam kefasikannya. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Sekalipun orang-orang itu memberikan nasihat, tetapi ke dalam kefasikannya, Alkitab menegaskan dengan jelas, jangan mengikuti apa kata mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Itu artinya apa? Ia akan menghindar. Anak Tuhan akan menghindar dari jalan orang berdosa. Tidak masuk ke dalamnya, tidak ikut di dalamnya, tetapi menghindar jalan itu. Ketika kita mengetahui ada jalan orang berdosa, kita tidak menempatkan diri di jalan itu, tetapi kita menghindar dari jalan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, ia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa, Bapak Ibu? Ia tidak duduk santai, tidak duduk nyaman dalam kefasikan mereka. Kita tidak akan berteman dengan orang-orang kumpulan pencemooh. Alkitab mengatakan dengan jelas, Bapak Ibu, untuk kita menikmati berkat Tuhan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Itu sebab ketika ketiga hal ini kita perhatikan, Bapak Ibu, kita akan meraih satu kata di ayat yang pertama, berbahagia. Tetapi itu belum menjadi tujuan utama berkat Tuhan. Ayat yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, tidak hanya sekedar tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak sekedar tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak sekedar tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi untuk mencapai berkat ayat yang ketiga, kesukaan kita anak Tuhan ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Tidak hanya menjadi kesukaan, tetapi firman itu direnungkan siang dan malam. Artinya apa, Bapak Ibu? Firman itu selalu bergelora di dalam hidup kita. Merenungkan siang dan malam artinya apa? Sepanjang hari kita merenungkan firman itu. Firman itu hidup di dalam kita.
Apa yang telah kita dengar, firman yang telah kita baca, saya yakin semua tidak akan berlalu begitu saja. Tapi firman itu akan mendatangkan berkat bagi kita yang suka merenungkan kebenaran firman itu siang dan malam. Bapak Ibu, ketika kita lakukan semua, kebahagiaan kita akan mendapatkan. Dan terlebih ayat yang ketiga, kita akan bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah tanpa mengenal musim, berkelimpahan. Dan kalimat yang terakhir yang luar biasa, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saya berdoa ayat yang ketiga ini tergenapi di dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berhasil dengan apa yang kita kerjakan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat pertama, ayat kedua kita harus lakukan. Sebelum kita beristirahat Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua jemaat GPDI Theophilus, renungkan kebenaran firman Tuhan. Nikmati firman itu. Siapa firman itu? Allah sendiri. Pribadi itu datang kepada kita melalui firman-Nya. Bapak Ibu dapat bercakap-cakap dengan pribadi yang lemah lembut. Allah sendiri akan hadir lewat firman-Nya. Saya berdoa malam ini Bapak Ibu akan menikmati berkat firman Tuhan. Selamat beristirahat, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.